Shalom, selamat sore Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Sore ini kita akan melaksanakan ibadah rumah tangga yang dilaksanakan di rumah masing-masing. Puji dan syukur senantiasa kita naikkan ke hadirat Allah Bapa di sorga yang telah melakukan karya penebusannya bagi insan yang berdosa. Pada sore hari ini kita patut bersyukur Tuhan mengumpulkan kita keluarga-keluarga di jemaat GPIB Siloam Pontianak yang ada di rumah untuk bersama-sama sebagai sesama tubuh Kristus. Kita akan bersama-sama menikmati sapaan Tuhan dalam ibadah keluarga yang dilaksanakan secara online atau daring. Ibadah keluarga saat ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Selviana Sampau Rotinsulu. Marilah bersaat teduh sejenak. Jemaat, marilah berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya dalam dialog dan puji-pujian yang berkenan di hadapan-Nya bersama-sama semua orang percaya. Mari memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 454. Marilah berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang kami puji dan sembah dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena hari ke hari dalam suka dan duka Engkau setia menjaga dan menolong kami. Engkau mengetahui semua kekurangan dan kelemahan kami dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur karena diberi kesempatan bersama keluarga kami untuk menghayati persekutuan dengan Tuhan dan sesama melalui nyanyian, doa, dan mendengarkan firman-Mu. Kuduskanlah ibadah ini ya Tuhan, serta karuniakan Roh Kudus-Mu untuk mengurapi kami semua,
Berkatilah keluarga kami, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita akan berlitani dari Mazmur 121, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-8. Mazmur 121, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-8. Tuhan penjaga Israel. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kembali kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 453. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berdoa bila kurang pasrah diri dalam doa Saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa atas segala penyertaan Tuhan. Kami boleh beraktivitas dari pagi dan hingga malam hari ini. Penyertaan-Mu sempurna bagi kami. Kembali Engkau mengingatkan kami untuk kami bersama-sama bersekutu, memuji, memuliakan, mengagungkan akan nama-Mu. Dan saatnya kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kuduskan, sucikan kami ya Tuhan. Terlebih berikan kami urapan-urapan-Mu yang baru, dan persiapkan bejana hati rohani kami, agar manakala kebenaran firman-Mu disampaikan, mampukan kami untuk mengerti dan memberlakukan firman-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup dan berkuasa, kami siap menyambut kebenaran sabda-Mu. Amin. Saudara-saudara, bacaan firman Tuhan pada sore hari ini dari Amos pasal 2, ayat 4 sampai ayatnya yang ke-5. Untuk itu mari kita berdiri. Demikian bunyi firman-Nya.
Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Yehuda, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku oleh karena mereka telah menolak hukum Tuhan dan tidak berpegang pada ketetapan-ketetapannya, tetapi disesatkan oleh dewa-dewa kebohongannya yang diikuti oleh nenek moyangnya. Aku akan melepas api ke dalam Yehuda sehingga puri Yerusalem dimakan habis. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang mendengarkannya dan melakukan dalam hidup beriman. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara, shalom. Saudara-saudara, adakah manusia dapat hidup teratur tanpa aturan? Manusia bisa hidup teratur karena ada aturan. Mulai dari hidup keluarga, instansi, agama, dan organisasi. Semuanya ada aturannya. Dan aturan itu tentunya mempunyai tujuan adalah agar tercipta kehidupan yang disiplin dan harmonis. Namun saudara-saudara, hal ini akan menjadi sulit apabila orang mengabaikan hukum yang mengaturnya. Saudara-saudara, menurut firman Tuhan, salah satu fungsi Taurat adalah untuk mendidik agar umat membangun hidupnya bersama dengan Tuhan. Amos di dalam bacaan kita bernubuat menyampaikan hukuman Tuhan tidak hanya kepada bangsa-bangsa lain bukan Yahudi, tetapi juga kepada umat Tuhan. Siapa saja yang melakukan kejahatan pasti akan menerima hukuman. Mengapa saudara-saudara? Karena Allah tidak pernah pilih kasih. Ia bertindak secara adil. Itulah yang juga diberitakan oleh Amos, saudara-saudara. Saudara-saudaraku yang kekasih, Yehuda dihukum Tuhan karena mereka tidak lagi hidup sesuai hukum Tuhan. Bahkan mereka menolak hukum Tuhan dan tidak berpegang pada ketetapan-ketetapan Tuhan. Mereka disesatkan oleh dewa-dewa kebohongan seperti yang diikuti oleh nenek moyang mereka. Lalu apa bedanya dengan bangsa-bangsa lain yang berbuat jahat di mata Tuhan? Mereka membelakangi Tuhan dan menyembah dewa-dewa. Hidup mereka penuh dengan dusta dan kebohongan. Berarti saudara-saudara, mereka memuja dusta dan kebohongan dan melecehkan kekudusan Tuhan. Saudara-saudara, umat saat itu tidak lagi hidup sesuai identitas mereka sebagai umat Allah. Umat telah kehilangan identitas sebagai umat Tuhan. Padahal ketika mereka mengikat perjanjian dengan Tuhan di Sinai, mereka telah menyatakan kesediaan mereka bahwa untuk hidup sebagai umat Tuhan, mereka akan menjadikan Allah sebagai Allah mereka. Namun saudara-saudara, dalam perjalanan waktu dari generasi ke generasi berikutnya, karena kesulitan hidup, karena tantangan hidup, dan secara khusus karena pengaruh bangsa-bangsa di sekitar mereka, membuat mereka tergelincir dalam penyembahan berhala.
Mereka berpikir dengan mengikuti ilah-ilah lain seperti bangsa-bangsa di sekitar mereka, mereka akan menjadi kuat dan berhasil. Mereka lupa, saudara-saudara, bahwa dengan menyembah ilah-ilah lain, sesungguhnya telah membelakangi Allah. Sesungguhnya telah menduakan Allah. Karena itu hukuman Allah seperti yang dialami oleh bangsa-bangsa lain tidak dapat lagi dihindari oleh umat Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seharusnya sebagai umat Tuhan mereka harus menjaga kekudusan Tuhan dan tidak boleh menodai dengan perbuatan-perbuatan jahat. Karena Tuhan sangat membenci kejahatan dan akan menghukum mereka yang melakukannya. Dan saudaraku, hukuman Tuhan kepada Yehuda begitu dahsyat. Karena mereka adalah umatnya yang seharusnya menurut melakukan ketetapan-ketetapan Tuhan. Tapi karena umat saat itu bandel, sehingga Tuhan katakan dalam kebenaran firman Tuhan, Tuhan akan melepaskan api ke dalam Yehuda sehingga puri Yerusalem dimakan habis. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan tidak menghendaki yang namanya penyimpangan. Amos pada akhirnya mengungkapkan bahwa Yehuda telah tersesat dan mereka sudah menyimpang dari jalan Tuhan. Yehuda telah berbuat jahat, tidak hanya cukup 3 kali tapi dikatakan sampai 4 kali. Dan hal ini saudara-saudara merupakan simbol kejahatan yang sempurna. Oleh karena itu saudara-saudara, penyimpangan-penyimpangan yang sudah dilakukan sejak leluhur mereka. Jadi saudara-saudara, bagaikan dikatakan sebuah warisan yang turun-temurun, yang akhirnya membuat generasi saat itu meneruskannya. Nah, Tuhan tidak tinggal diam melihat kejahatan-kejahatan tersebut. Walaupun Tuhan itu baik, sebelum dia menghukum saudara-saudara, dia masih memberi kesempatan kepada umatnya untuk berbalik sebelum Allah menjatuhkan hukumannya. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sangatlah penting saudara-saudara kita harus sadar bahwa Tuhan tidak segan-segan menghukum kejahatan dengan caranya sendiri. Karena itu marilah kita memiliki satu kesadaran diri. Marilah kita mulai membangun aturan mulai dari keluarga. Yang dasarnya adalah firman Tuhan. Yang di dalamnya menekankan kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Dan terlebih saudara-saudara, sangatlah penting untuk kita kembali merawat hubungan dengan Tuhan. Kembali membangun hubungan kita dengan Tuhan melalui kegiatan ibadah. Walaupun kita berada dalam rumah kita masing-masing. Kegiatan ibadah, kegiatan doa, kegiatan membaca firman Tuhan. Supaya saudara-saudara, Tuhan semakin melengkapi kita dengan roh-Nya yang kudus. Dan Ia merawat iman melalui berbagai kegiatan, baik yang ada di gereja maupun di rumah masing-masing. Untuk itu saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah saudara-saudara dan saya untuk kita tetap taat, kita tetap setia kepada Tuhan.
Marilah saudara-saudara, karena Tuhan sendiri dalam hukumannya Dia berlaku adil. Kalau orang yang baik kepada saudara-saudara maupun juga kepada saya, dalam kehidupan gereja dan orang percaya, kita harus setia. Tidak boleh tidak boleh ada tawar-menawar. Pada saat kita dibaptis saudara-saudara atau kita membaptis anak, pada saat kita disidi, pada saat kita peneguhan perkawinan, kita mengaku ya dengan segenap hati. Berarti saudara-saudara, kita mau mengaku bahwa kita hidup setia dan taat kepada Tuhan. Walaupun dalam perjalanan hidup ini banyak tantangan, banyak kesulitan, banyak pengaruh-pengaruh. Tapi kita harus tetap setia. Kita tidak boleh mengandalkan kekuatan lain. Tidak boleh mengandalkan kekuatan manusia. Tidak boleh mengandalkan kekuatan materi, kekuatan jabatan. Apalagi penyembahan berhala. Marilah kita menjalani kehidupan yang setia. Hidup sebagai umat Tuhan untuk menjadi berkat. Karena kita diberkati dan kita memberkati orang lain. Amin, Tuhan berkati. Saudara-saudara, kita akan mengaminkan firman Tuhan dengan menyanyi bersama di dalam Kidung Jemaat nomor 53, Tuhan Allah telah berfirman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Buka telinga, hai umatnya, kabar yang baik dengarkanlah. Buka hatimu, Tuhan datang, hai yang beriman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Saudara-saudara, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kebenaran firman-Mu. Firman-Mu kembali mengingatkan kami, menguatkan kami, menegur kami. Karena Engkau sangat mengasihi dan mencintai kami. Itulah sebabnya biarlah setiap kebenaran firman yang sudah kami dengar bersama, Tuhan Engkau materaikan dalam bejana hati kami yang paling dalam. Mampukan kami ya Tuhan, jadikan kami pelaku-pelaku dari firman-Mu, agar hidup kami semakin diberkati oleh Engkau. Dan jadikan kami ya Bapa, untuk menjadi pembawa pelaku firman-Mu, dan agar hidup kami membawa kasih dimanapun kami berada. Tolong kami ya Bapa, agar kami didapati dalam keadaan setia sampai akhir hidup kami. Terima kasih atas firman-Mu, berkati semua jemaat-Mu yang saat ini kami bersekutu di rumah kami masing-masing. Tuhan tahu setiap keberadaan jemaat masing-masing, berkati kami dalam berbagai pergumulan kami masing-masing. Tuhan tolong baik pergumulan dalam keluarga, pergumulan dalam pekerjaan, pergumulan dalam pelayanan maupun juga pergumulan pribadi. Jadikan kami ya Tuhan, keluarga-keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang taat, melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, keluarga yang setia, melakukan apa yang menjadi perintah-perintah-Mu.
Kami serahkan berbagai pergumulan keluarga. Tuhan lebih mengenal satu persatu. Kami serahkan semua pergumulan kami dalam tangan-Mu. Karena hanya di dalam tangan Tuhan ada jawaban ya dan amin. Untuk itu Engkau berkati kami semua, terlebih bagi keluarga yang tidak sempat bersekutu. Tuhan ingatkan mereka agar mereka kembali membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Untuk mereka kembali bangkit bahwa betapa indah duduk dalam persekutuan dengan keluarga Tuhan. Berkati semua umat-Mu yang tidak hadir, yang tidak sempat bersekutu, Tuhan sadarkan dan ingatkan. Namun bagi yang sakit Tuhan tolong, Tuhan berkati. Hanya Engkau ya Bapa Allah yang tidak pernah berubah. Engkau mampu menyembuhkan sakit penyakit apa saja. Untuk itu berkati semua jemaat-Mu, baik yang mereka bergumul dalam rumah sakit ataupun di rumah-rumah. Biarlah kuasa dan kasih-Mu mengalir, kesembuhan terjadi. Karena Tuhan Allah kami Allah yang tidak pernah berubah. Terima kasih Bapa, biarlah di saat-saat seperti yang sekarang ini kami alami, Tuhan Engkau tolong kami, berikan kami kesabaran, berikan kami ucapan syukur-Mu, mampukan kami ya Bapa untuk didapati dalam keadaan tetap setia, tetap taat, baik kepada Tuhan maupun juga berbagai aturan-aturan yang ada. Saat-saat seperti sekarang ini, biarlah semua anak-anak-Mu, umat-Mu boleh menjadi anak yang dengar-dengaran, menghargai, menghormati berbagai peraturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Mampukan kami untuk menopang, mendukung, terutama di dalam doa-doa. Terima kasih Bapa, Engkau juga memberkati pergumulan gereja kami, karena Tuhan lebih mengenal dan lebih mengetahui. Berkati kami, biarlah semangat-Mu tetap ada bagi kami untuk kami terus melayani Tuhan. Walaupun lewat daring seperti ini, kami percaya Engkau bersama dengan kami. Berikan semua umat-Mu kesehatan yang baik, lindungi kami, jauhkan kami dari berbagai mara bahaya, jauhkan kami semua dari berbagai COVID-19. Tapi Tuhan, Engkau satu-satunya perlindungan kami, kota benteng kami. Untuk itu kami serahkan pergumulan gereja kami, umat-Mu dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Bapa, inilah semua doa-doa kami yang tidak sempurna. Kiranya Engkau sempurnakan doa ini dan kami akhiri doa ini secara bersama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pengucapan syukur. Jemaat, marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan 2 Korintus 8 ayat 13 hingga 15 yang menyatakan, sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka. Tuhan
Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 337. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air karya yang subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya dan cerah. Di tingkah hijau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Marilah kita menyerahkan persembahan kita ini, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Nun di bukit yang jauh tampak kayu salib, lambang kutuk nestapa jelang. Salib itu tempat Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia. Salib itu kujunjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu kurangkul teguh dan mahkotakan. Jemaat Tuhan, mengakhiri ibadah ini, marilah berdiri. Kita memuji Tuhan di dalam Kidung Jemaat 412, Tuntun Aku Tuhan Allah.
arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menyertai saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya.